Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ifansyah, Prodi MKS, Fakultas FEBI. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai manajemen operasi. Nah, di sini peta konsep sudah ada. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di sini kan kita sudah bisa melihat sendiri ya. Ini ada beberapa gambar. Nah, gambar-gambar di sini memberikan tentang menjelaskan tentang bagaimana sih manajemen operasi dan dari berbagai aspek. Dari yang contohnya dari pengawasan serta bagaimana setiap elemen berinteraksi untuk mencapai operasi yang efisien dan efektif. Pakai kamera belakang aja ya biar jelas. Nah, ini contoh gambar-gambarnya teman-teman ini. Nah, ini sudah jelas. Ya. Mohon maaf, ini untuk kameranya memang saya sengaja balik biar lebih jelas gitu. Nah, dalam peta konsep tadi ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu persyaratan atau kebutuhan. Ini yang gambar kayak kalkulator nih. Nah, kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manajemen operasi. Seperti contohnya yaitu yang harus dipenuhi seperti kebutuhan pelanggan, terus kebutuhan bahan baku dan kebutuhan tenaga kerja. Itu untuk persyaratan atau kebutuhan. Nah, yang kedua yakni perencanaan. Nah, perencanaan di sini melibatkan perencanaan strategis dan teknis untuk mencapai tujuan operasional, termasuk seperti perencanaan kapasitas, perencanaan jadwal produksi dan alokasi sumber daya. Nah, dan di sini ada juga sumber daya. Nah, sumber daya ini yang dikelola untuk operasi, termasuk seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan teknologi. Nah, selanjutnya yakni ini pengawasan ya teman-teman. Mengawasi. Nah, mengawasi ini melibatkan suatu kontrol terhadap proses operasional untuk apa? Untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kontrol. Nah, kontrol ini guys. Ini ya. Kontrol ini menerapkan pengendalian kualitas dan proses untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah diinginkan atau yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ini produksi. Nah, produksi di sini yaitu proses pengolahan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Jadi di sini produksi ini untuk memenuhi spesifikasi atau apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi. Gambar catur ini strategi. Strategi ini untuk mengembangkan operasional yang sejalan dengan tujuan bisnis dan memastikan keunggulan kompetitif. Ini strategi ya guys, ya teman-teman.
Nah, di sini ada input dan output. Nah, maksud input dan output ini input di sini dapat untuk mengelola bahan baku tenaga kerja. Ini untuk input, ini untuk bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan output di sini adalah produk yang sudah jadi dari proses produksi untuk memastikan kualitas dan kuantitas yang tepat. Nah, yang selanjutnya di sini ada biaya dan efisien. Nah, biaya di sini adalah operasional untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai anggaran dan mengurangi pemborosan, begitu untuk biaya. Dan untuk efisien, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Nah, yang terakhir ya ini desain. Nah, desain di sini yaitu berguna untuk merancang proses produksi produksi dan alur kerja untuk apa? Untuk memastikan efisien dan aktivitas serta untuk mempertimbangkan aspek biaya dan efisien. Nah, mungkin cukup ini cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.